Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Yazid Gosani dengan NPM 1408102111062 serta dua teman saya yaitu Rizky Rahmadan Sudarmono dengan NPM 1408102100004 dan Aryan Davi Maulana dengan NPM 14081021012. Kali ini kami akan mempresentasikan chapter 7 yaitu tentang database applications and privacy implications. Next. Ini merupakan quotes dari Google Missions and Philosophy Google, itu we can make money without doing evil. Jadi artinya kita dapat mendapatkan uang tanpa melakukan kejahatan. Ya kayak gitulah intinya. Boleh next. Google adalah salah satu perusahaan dengan pencapaian terhebat di era internet ini. Search engine Google menangani ratusan juta query setiap hari. Query itu pertanyaan. Orang menggunakan Google untuk mencari fakta, gambar, toko, maupun yang lainnya. Google diluncurkan oleh Sergey Brin dari Moskow dan Larry Page dari Michigan, yang merupakan lulusan Stanford PhD pada tahun 1996. Page melakukan riset untuk meningkatkan kualitas dengan menggandeng backrub untuk menentukan hasil yang paling relevan dari suatu kata dan kalimat. Tidak hanya berdasarkan kata atau kalimat yang sama muncul di laman tersebut. Page meminjam uang dan membangun sebuah web server di kamar asramanya dan ruangan Brin sebagai kantornya. Pada tahun 1998, Page dan Brin menghasilkan $1 juta dan menamakan perusahaannya dengan nama Google. Sekarang Google sudah memiliki puluhan ribu pekerja di seluruh dunia. Boleh next. Lalu yang selanjutnya tentang dasar-dasar database. Program database adalah aplikasi untuk mengubah komputer menjadi alat yang produktif, seperti word processor, terus ada spreadsheet dan program grafik sebagai contohnya. Jika word processor adalah alat ketik yang terkomputerisasi dan spreadsheet adalah buku besar yang terkomputerisasi, Anda dapat menganggap software basis data sebagai lemari arsip yang terkomputerisasi. Dua contoh di atas umumnya digunakan untuk membuat dokumen tercetak. Program basis data dirancang untuk memelihara dan memproses basis data kumpulan informasi terkait logis yang diterima di disk. Database bisa sesederhana daftar nama dan alamat atau serumit sistem reservasi maskapai penerbangan, file inventaris bisnis, catatan nilai siswa sekolah, katalog koleksi musik, atau daftar situs web. Hampir semua kumpulan informasi dapat diubah menjadi database. Boleh next. Kemampuan database. Database terkomputerisasi menawarkan keunggulan daripada sistem konvensional. Berikut adalah keunggulannya. Yang pertama, database mempermudah penyimpanan informasi dalam jumlah besar. Semakin besar informasi, semakin besar manfaat menggunakan database. Yang kedua, database memudahkan untuk mengambil informasi dengan cepat dan fleksibel. Lalu, database memudahkan untuk mengatur dan mengatur ulang sebuah informasi. Lalu, database memudahkan untuk mencetak dan mendistribusikan informasi dalam berbagai cara. Apa itu anatomi database?
Database adalah kumpulan informasi terorganisir yang disimpan di komputer, dan program database atau software database adalah alat untuk mengatur penyimpanan dan pengambilan informasi tersebut. Berbagai program sesuai dengan definisi luas ini, mulai dari program buku alamat sederhana dan manajer daftar lainnya, sehingga sistem pelacakan inventaris besar-besaran. Sebuah database biasanya terdiri dari satu atau lebih tabel. Tabel adalah kumpulan informasi terkait dan menyimpan informasi itu bersama-sama seperti folder di lemari arsip. Sebuah tabel database diatur ke dalam catatan. Sebuah record adalah informasi yang berkaitan dengan satu orang, produk, ataupun dengan peristiwa. Dalam database katalog kartu perpustakaan, sebuah record setara dengan satu kartu dengan informasi tentang sebuah buku. Setiap discrete informasi dalam record disebut field. Sebuah catatan dalam database katalog kartu perpustakaan akan berisi bidang untuk penulis, judul, penerbit, alamat, tanggal, dan nomor kode judul sebagai contoh. Boleh next. Ini merupakan sebuah split window list tentang form view dari sebuah quotes database created dengan FileMaker Bento. Jadi di situ ada database, kemudian ke tabel-tabel, terus ada recordnya dan dikeluarkan di field-nya. Boleh next. Lalu yang selanjutnya ada operasi database. Setelah struktur database ditentukan, mudah untuk memasukkan informasi. Itu hanya masalah mengetik. Mengetik bahkan mungkin tidak diperlukan jika data sudah ada dalam beberapa bentuk yang dapat dibaca komputer. Sebagian besar program database dapat dengan mudah mengimpor data atau menerima data dalam bentuk file teks yang dibuat dengan pengolah kata, spreadsheet, atau database lainnya. Ketika perubahan informasi atau kesalahan terdeteksi, catatan dapat dimodifikasi, ditambahkan, ataupun dihapus. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan tentang operasi database itu apa saja. Yang pertama itu untuk browsing. Salah satu cara untuk menemukan informasi adalah dengan menelusuri record database-nya. Untungnya, sebagian besar program database menyertakan berbagai perintah dan kemampuan yang memudahkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada saat Anda membutuhkannya. Selanjutnya, database query. Alternatif untuk browsing adalah meminta database untuk informasi spesifik. Dalam terminologi database, permintaan informasi disebut query. Query dapat berupa pencarian sederhana untuk catatan tertentu atau permintaan untuk memilih semua catatan yang cocok dengan serangkaian kriteria. Setelah Anda memilih sekelompok record, Anda dapat menelusuri, menghasilkan print atau cetakan, atau melakukan apa saja yang mungkin dilakukan pada tabel yang lengkap. Kemampuan untuk menghasilkan stored query adalah fitur yang sangat canggih yang membantu database mengaburkan batas antara
program aplikasi, dan alat pengembangan. Selanjutnya, untuk menyortir data. Terkadang perlu untuk mengatur ulang catatan untuk membuat penggunaan data yang paling efisien dan rapi. Contohnya, file yang dapat diatur menurut abjad dengan nama untuk referensi yang mudah. Perintah sort memungkinkan Anda untuk mengatur catatan dalam urutan abjad atau numerik berdasarkan nilai dalam satu atau beberapa bidang. Selanjutnya, mencetak laporan, label, dan surat formulir. Setelah menampilkan informasi di layar, program database dapat menghasilkan berbagai cetakan. Jenis cetakan yang paling umum adalah report, daftar berurutan dari catatan dan bidang yang dipilih dalam format yang paling mudah dibaca. Anda juga dapat menggunakan program database untuk menghasilkan label surat dan surat formulir yang telah disesuaikan. Banyak program database tidak benar-benar mencetak surat. Mereka hanya mengekspor datanya, lalu mengirimkan catatan dan bidang-bidang yang diperlukan ke pengolah kata yang memiliki kemampuan mail merge. Kemudian mengambil tugasnya untuk mencetak surat. Selanjutnya, complex queries. Query mungkin sederhana atau kompleks. Bagaimanapun juga, query harus tepat dan tidak ambigu. Dengan basis data yang sesuai, query dapat dibuat untuk menemukan hal-hal berikut. Misal, di database pasien rumah sakit, nama dan lokasi semua pasien di lantai 5 dan 6 rumah sakit. Atau dalam database jadwal penerbangan, cara paling murah untuk terbang dari Boston ke San Francisco adalah Selasa sore. Atau dalam database politisi, semua pemilih yang menyumbang lebih dari $1.000 untuk kampanye legislatif tahun lalu dan yang menulis untuk menyatakan keprihatinan atas pajak yang tinggi sejak pemilihan. Selanjutnya, program database dengan tujuan khusus atau bahasa Inggrisnya specialized database software. Di program sebelumnya untuk tujuan penyimpanan dan pengambilan data tertentu. Pengguna database tujuan khusus umumnya tidak perlu mendefinisikan struktur file atau formulir desain karena detail ini telah ditangani oleh para perancang software. Bahkan, beberapa program database tujuan khusus tidak dijual sebagai database. Mereka memiliki nama yang lebih akurat untuk mencerminkan tujuan mereka. Dan yang lainnya tidak dijual sama sekali. Mereka hanya dibangun ke dalam sistem operasi dan aplikasi web yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya, ini contoh-contohnya. Yang pertama itu media libraries. Media yang digunakan untuk menyimpan seni, foto, peta, klip, video, dan jenis file media yang lain. File video dan audio umumnya tidak disimpan dalam database karena terlalu besar. Sebaliknya, database media berfungsi sebagai indeks untuk semua file yang disimpan secara terpisah. Ini digunakan database khusus industri maksudnya. Selanjutnya, sistem informasi grafis. Sebagian pengguna komputer akrab dengan MapQuest, Google Maps, dan layanan pemetaan online lainnya. Layanan-layanan berikut digunakan bersamaan dengan sistem GPS atau penentuan posisi global pada laptop atau perangkat berbasis mobile. Satelit GPS memberikan informasi lokal ke penerima GPS atau software pemetaan menggunakan informasi itu untuk memberikan umpan balik lokasi bagi para pelancong dan pekerja lapangan. Program-program ini adalah contoh dari kegiatan software database yang lebih luas dikenal sebagai sistem informasi geografis. Lalu Personal Information Manager. Nah, jenis program ini dapat mengotomatisasikan beberapa hal atau semua fungsi berikut.
Pertama, alamat atau buku telepon yang menyediakan opsi untuk memasukkan, mengedit, mengatur informasi kontak. Sebagian besar juga menyertakan opsi untuk mencetak label surat, buku alamat, atau laporan. Lalu appointment calendar, software kalender yang memungkinkan untuk memasukkan janji dan acara yang menampilkan atau mencetaknya bisa dalam berbagai format, mulai dari 1 hari pada satu waktu atau tinjauan bulanan. To-do list atau software yang mengatur tugas yang secara berlangsung, berulang, dan selesai. Beberapa program memungkinkan tugas yang untuk diatur ke dalam proyek diberikan prioritas dan ditetapkan tanggal jatuh temponya. Lalu catatan lain-lain, beberapa paket PIM menerima entry buku harian, catatan pribadi, dan informasi yang lainnya yang sulit dikategorikan. Selanjutnya, web database. Web database HTML atau bahasa yang digunakan untuk membuat sebagian besar halaman web tidak dirancang untuk membuat database query, tetapi data description language yang baru dan lebih kuat disebut XML. Dirancang untuk dengan mempertimbangkan akses database berstandar industri. Sebagian besar produsen database telah melengkapi produk mereka sehingga dapat memperoleh permintaan data request dari XML. Karena XML berfungsi sebagai bahasa query dan alat konstruksi halaman web. XML telah membuka semua jenis database untuk akses internet global. Faktanya, XML dan banyak teknologi lainnya merubah web dari kumpulan halaman yang statis menjadi ruang informasi yang dinamis berbasis database. Lalu terakhir selanjutnya sinkronisasi besar, berbagi data di PC, ponsel, dan cloud atau sync. Sangat mudah untuk menyimpan kalender, kontak, dan informasi pribadi lainnya di ponsel, PC, atau situs pribadi. Yang paling penting untuk menjaga data tersebut tetap sinkron satu sama lain, sehingga perubahan dalam satu platform menghasilkan perubahan yang identik di semua platform. Ada banyak cara menyinkronkan data tersebut. Contohnya pengguna Apple mungkin menggunakan akun MobileMe yang disinkronkan ke iPhone dan Mac. Lalu solusi dengan perusahaan serupa misalnya Microsoft dan pengguna Google. Namun di contoh ini kami akan menggunakan alat dari ketiga perusahaan ini, yaitu Apple, Microsoft Outlook di PC, dan Gmail dan kalender Google di web. Solusi multi-vendor seperti ini biasanya membutuhkan sedikit lebih banyak upaya yang disiapkan. Tetapi jika dilakukan dengan benar, mereka memerlukan sedikit atau tanpa upaya untuk digunakan setelah itu. Intinya sangat dibutuhkan, walaupun ada cukup rumit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aryan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa query database. Pada pertengahan 1970-an, E.F. Chord dari IBM mengusulkan bahasa query bahasa Inggris terstruktur dan terstandarisasi yang berkembang menjadi SQL. Dengan SQL, user dan programmer memiliki cara standar untuk membuat, mengakses, dan memperbarui database. SQL bukanlah sistem manajemen database. Sebaliknya, ini adalah bahasa database standar yang paling penting. Pernyataan SQL dipahami oleh MS Access, MS SQL Server, DB2, Oracle, Sybase, MySQL, atau database open source yang populer, dan banyak program database lainnya. SQL bukanlah bahasa pemrograman berfitur lengkap seperti Java atau C#. Ini adalah subbahasa yang disesuaikan untuk lingkungan database. Terkadang pernyataan SQL disematkan di dalam program komputer yang ditulis dalam C atau bahasa pemrograman lainnya. Apa yang membuat database rasional? Bagi sebagian besar pengguna, software database relasional
adalah program yang memungkinkan tabel saling terkait, sehingga perubahan dalam satu tabel tercermin di tabel lain secara otomatis. Untuk ilmuwan komputer, istilah database relasional memiliki definisi teknis ke struktur yang mendasari data dan aturan yang menentukan bagaimana data itu dapat dimanipulasi. Berikut adalah contoh daripada yang tadi saya jelaskan. Boleh di next. Banyak wajah database. Database besar seringkali berisi ratusan tabel yang saling terkait. Labirin informasi ini bisa menjadi luar biasa bagi pengguna jika mereka dipaksa untuk menghadapinya secara langsung. Untungnya, sistem manajemen basis data dapat melindungi pengguna dari cara kerja sistem yang kompleks, hanya memberi mereka informasi dan perintah yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Faktanya, database yang dirancang dengan baik menampilkan UI yang berbeda untuk kelas pengguna yang berbeda. Berikut merupakan gambar daripada petugas, manajer, pemrogram, dan pelanggan melihat pandangan yang berbeda dari database di sebuah toko musik. Perampingan dan desentralisasi. Pada masa sebelum PC, sebagian besar database disimpan di komputer mainframe yang hanya dapat diakses oleh personel pemrosesan informasi. Tetapi database terpusat tradisional yang sulit diakses pada sistem mainframe tidak lagi menjadi norma. Saat ini, banyak bisnis menggunakan pendekatan klien atau server menggunakan server database. Program klien di PC, ponsel pintar, atau smartphone, atau perangkat lain mengirim permintaan informasi melalui jaringan atau internet ke server database atau database mainframe. Server ini memproses query dan mengirim data yang diminta kembali ke klien. Sistem klien atau server memungkinkan pengguna memanfaatkan kesederhanaan dan kenyamanan mesin klien sambil tetap memiliki akses ke data yang disimpan di sistem server besar. Data mining. Teknologi saat ini memudahkan bisnis untuk mengumpulkan banyak informasi dalam database. Banyak organisasi puas untuk mengambil informasi menggunakan query, pencarian, dan laporan. Tetapi yang lain menemukan bahwa ada emas yang tersembunyi di database. Mereka yang besar. Emas yang dapat diekstraksi hanya dengan menggunakan teknologi yang disebut penambangan data atau data mining. Data mining adalah penemuan dan ekstraksi informasi prediktif tersembunyi dari database besar. Ini menggunakan metode statistik dan teknologi kecerdasan buatan untuk menemukan tren dan pola dalam data yang diabaikan oleh query basis data normal. Misalnya, jaringan toko grosir menggunakan data mining untuk menemukan perbedaan antara pola belanja pria dan wanita, sehingga mereka dapat membuat kampanye pemasaran khusus gender. Dalam sebuah iklan industri, mereka mengumumkan bahwa beberapa pria biasanya membeli bir dan popok setiap hari Jumat. Akibatnya, teknologi pengembangan data memungkinkan pengguna untuk menelusuri kumpulan data untuk menemukan informasi yang berharga. Kembali kepada Ahmad Yazid. Demikian presentasi chapter 7 dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang menyinggung teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.